Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan kisah mengenai peristiwa evakuasi Eri Yunanto. Ia merupakan seorang pendaki yang jatuh di kawah Gunung Merapi pada tahun 2015 lalu. Kisah ini kami olah dari cerita yang dibagikan oleh Bakat Setiawan atau yang akrab disapa Lahar Bara. Ia merupakan anggota Barameru yang terlibat langsung dalam proses evakuasi Eri Yunanto. Seperti inilah kisah lengkapnya. Pagi hari di tanggal 16 Mei 2015, seluruh anggota Barameru mendapat panggilan red code dari ketua mereka. Itu artinya mereka diminta untuk sesegera mungkin berkumpul di basecamp Gunung Merapi. Lahar ketika itu mengajukan izin untuk tidak datang. Saat itu ia tengah menghadiri acara pernikahan keponakannya. Selain itu, kondisi badannya juga sedang tidak fit. Namun, ia malah mendapat panggilan telepon dari Kang Sam. Kang Sam merupakan orang yang mengurus registrasi pendakian di Merapi. Pada intinya, Kang Sam meminta Lahar untuk segera datang ke basecamp Merapi. Mau tidak mau, Lahar akhirnya mengikuti permintaan itu. Di sisi lain, ia juga penasaran mengapa ia didesak untuk segera datang. Sesampainya di basecamp Merapi, Lahar melihat pemandangan yang tak biasa. Ia melihat semua orang di sana menampakkan raut wajah sedih, cemas dan ketakutan. Bahkan, Kang Sam ketika itu langsung menghampiri Lahar. Ia memeluk Lahar dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Lahar kemudian mencoba bertanya kepada Kang Sam apa yang sebenarnya terjadi. Dengan lirih, Kang Sam menjawab, "Har, ada orang yang jatuh ke dalam kawah." Lahar tertegun mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Sam. Wajar saja semua orang merasa cemas dan takut. Karena apa yang mereka hadapi nanti bukanlah evakuasi seperti biasanya. Lahar kemudian langsung masuk ke dalam posko. Karena saat itu ketua Barameru sedang tidak di lokasi, maka Bahar sebagai wakil ketua yang akan memegang kendali evakuasi kali ini. Ia langsung mengumpulkan data mengenai peristiwa jatuhnya Eri Yunanto ke dalam kawah Merapi. Ia juga langsung memberikan instruksi untuk menutup sementara pendakian Merapi. Tidak hanya itu saja, ia juga membentuk tim untuk membersihkan Merapi dari pendaki yang sudah terlanjur naik ke atas. Setelah semua persiapan beres, Lahar langsung berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional dan juga tim SAR. Mereka kemudian mengadakan rapat untuk menyusun rencana evakuasi korban. Rapat berlangsung semalaman suntuk. Ketika itu mereka kesulitan untuk menentukan orang yang sanggup untuk turun ke dalam kawah. Hingga pagi menjelang, masih belum ditemukan orang yang sanggup dan bersedia melaksanakan tugas berat itu. Ketika itu, semua orang berharap Lahar mau mengemban tugas ini. Karena Lahar memiliki pengalaman turun ke kawah untuk melakukan mitigasi dan pemetaan jalur evakuasi. Namun, saat itu Lahar mengaku tidak siap melaksanakan tugas itu. Mengingat kondisi tubuhnya sedang tidak fit, ia mengatakan hanya bisa membantu memberikan gambaran tentang jalur ke kawah dengan segala resikonya. Siang hari telah tiba, namun tim masih belum dapat menemukan orang yang bersedia dan mampu untuk turun ke kawah. Keluarga korban yang saat itu hadir juga pasrah jika memang jenazah Eri tidak dapat dievakuasi. Pada akhirnya, tim mengatakan semua keputusan ada di tangan Lahar. Jika Lahar sanggup dan bersedia untuk turun ke kawah, maka operasi evakuasi Eri akan dijalankan. Namun, jika Lahar tidak sanggup, maka dengan terpaksa proses evakuasi tidak dapat dilakukan. Hal ini tentu saja membuat Lahar bimbang. Terjadi pergelutan batin yang luar biasa di dalam dirinya. Di satu sisi ia sadar kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi ini. Namun di sisi lain ia merasa bersalah jika jenazah Eri dibiarkan begitu saja berada di kawah. Di tengah rasa bimbang yang mendera Lahar, tiba-tiba saja kakak Eri mendatangi Lahar. Ia meminta untuk berbincang sejenak dengan Lahar. Ia kemudian berkata kepada Lahar, "Mas Lahar kan pernah turun ke kawah. Boleh nggak mas saya minta tolong?" "Saya nggak minta tolong Mas Lahar untuk ngambil adik saya kok.
Saya hanya minta tolong, nanti suatu saat kalau Mas Lahar turun ke kawah lagi, tolong fotokan adik saya, apapun kondisinya. Lahar tertegun mendengar permintaan yang disampaikan oleh kakak almarhum Eri. Ia seperti mendapat tamparan keras. Hal ini kemudian membuatnya membulatkan tekad untuk turun ke kawah dan mengevakuasi jenazah Eri. Lahar langsung memberitahukan keinginannya ini kepada seluruh teman-temannya. Lahar mengajukan permintaan untuk diberikan obat yang dapat membuat kondisi tubuhnya segera membaik. Permintaan ini kemudian direspon dengan baik. Sebuah ambulan dari Polres Boyolali didatangkan. Kondisi tubuh Lahar kemudian diperiksa di dalam ambulan. Saat itu diketahui tensi darah Lahar sedang rendah. Dokter yang memeriksa Lahar kemudian menawarkan suntikan khusus kepada Lahar. Suntikan itu semacam doping yang biasa dipakai saat perang. Lahar pun tentu bersedia untuk diberikan suntikan itu. Ia disuntik hingga 3 kali. Reaksi suntikan itu pun kemudian langsung terasa. Tubuh Lahar langsung panas dan berkeringat. Setelah merasa kondisinya membaik, Lahar langsung berkoordinasi dengan tim SMC. Ia kemudian mengajukan beberapa syarat untuk melakukan evakuasi ini. Pertama, ia ingin ditemani oleh beberapa orang dan akan memilih sendiri orang-orang itu. Kedua, ia ingin disediakan peralatan-peralatan terbaik. Dan ketiga, ia ingin namanya tidak ditulis sebagai bagian dari tim yang melakukan evakuasi. Lahar kemudian memilih 5 orang untuk menemaninya melakukan proses evakuasi ini. Lahar dan tim segera melakukan persiapan. Mereka juga memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian ke Kawah Merapi. Pukul 20.00, Lahar bersama dengan tim yang ia bentuk mulai melangkahkan kaki untuk mendaki ke Kawah Merapi. Di base camp, banyak orang yang berkumpul untuk mendoakan dan melepas perjalanan mereka. Tidak sedikit orang yang meneteskan air mata melihat keberangkatan Lahar dan tim. Mereka sadar, evakuasi ini merupakan misi yang berbahaya. Sekitar jam 9 malam, Lahar dan tim telah sampai di pos 1 Watu Belah. Di sana mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Setelah mengisi perut dengan mie instan, mereka memutuskan untuk tidur. Ketika sedang tertidur lelap, Lahar merasakan ada orang yang membangunkannya. Ia membuka mata dan melihat teman-temannya masih tertidur. Ketika mengarahkan pandangannya ke depan, Lahar dikejutkan dengan sosok laki-laki berbaju kejawen yang tengah berdiri di hadapannya. Tidak hanya satu, ia melihat ada banyak laki-laki lain dengan penampilan serupa. Salah satu kemudian meminta Lahar untuk mendekat. Tanpa pikir panjang, Lahar menuruti permintaan itu. Sosok itu kemudian berkata kepada Lahar, "Kalau memang mau diambil silahkan, asalkan kamu yang ngambil, dan jangan buang air kecil." Setelah itu Lahar tidak ingat apapun sampai ia terbangun di pagi hari. Di pagi hari, Lahar merasakan kondisi tubuhnya lebih baik dari kemarin. Setelah mengemas semua barang-barang, ia dan tim langsung bergegas untuk bergerak ke Pasar Bubrah. Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, mereka akhirnya sampai di Pasar Bubrah. Dari sana, mereka bergerak ke arah bunker untuk bertemu dengan tim lain yang sudah berada di sana sejak kemarin. Setelah mengisi perut dan beristirahat sejenak, Lahar bersama dengan anggota timnya segera bergabung dengan relawan lain untuk menyusun rencana evakuasi. Lahar kemudian membeberkan rencana evakuasi yang ia miliki. Singkatnya, ia meminta 4 orang untuk turun ke kawah bersama dirinya sampai di titik blank 50. Setelah itu ia akan turun sendirian hingga dasar kawah. Ia pun meminta untuk ditarik ketika ingin naik. Rencana ini pun disetujui oleh relawan lain. 4 orang yang ditunjuk untuk menemani Lahar merupakan anggota tim SAR Yogyakarta. Hal ini membuat Lahar sedikit lega dan bersemangat, karena akan ditemani oleh orang-orang yang profesional. Singkat cerita, Lahar bersama dengan relawan lain telah berada di puncak Merapi. Mereka mulai menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk proses evakuasi ini. Setelah semuanya siap, proses evakuasi dimulai. Lahar menjadi orang pertama yang turun ke kawah menuju titik blank 50. 4 orang yang lainnya kemudian menyusul.
Dari titik itu, jarak ke dasar kawah hanya tinggal 50 meter lagi. Di titik itu, 4 anggota tim SAR yang menemani Lahar langsung melakukan persiapan. Mereka menyiapkan alat-alat yang akan digunakan Lahar untuk turun ke dasar kawah. Setelah semuanya siap, Lahar langsung bergegas turun ke dasar kawah dengan penuh kehati-hatian. Ia akhirnya berhasil sampai di dasar kawah. Sesampainya di sana, ia dipandu oleh tim yang berada di puncak. Mereka mengarahkan Lahar agar terhindar dari lokasi-lokasi yang memiliki suhu ratusan derajat. Mereka juga mengarahkan Lahar untuk bergerak ke titik tempat jenazah itu ditemukan. Dari puncak lokasi jenazah sudah terlihat. Hampir 1 jam lebih Lahar menyusuri dasar kawah. Akhirnya dari kejauhan ia melihat sebuah jenazah. Sudah dipastikan itu merupakan jenazah Eri. Ketika melihat jenazah Eri, perasaan Lahar langsung campur aduk. Ia menyesalkan mengapa kejadian ini harus terjadi. Padahal beberapa hari sebelumnya, ia sempat membuat postingan di Facebook. Ia memperingatkan kepada para pendaki agar tidak mendaki ke puncak Merapi karena sangat berbahaya. Namun ketika itu banyak yang meremehkan peringatannya itu. Di tengah lamunannya itu, Lahar tiba-tiba melihat ada seorang kakek-kakek yang datang menghampirinya. Sosok itu tidak asing untuk Lahar. Dirinya beberapa kali pernah bertemu dengan sosok itu di pasar Bubrah. Kakek itu kemudian berkata pada Lahar, "Kenapa anak kurang ajar seperti itu harus kamu ambil? Mahkotaku diinjak-injak. Sudah tidak usah diambil, biar bisa dijadikan peringatan." Lahar kemudian menjawab, "Mohon maaf Mbah, kasihan keluarga korban menunggu di bawah. Saya minta kerelaan Anda. Jenazah Eri akan saya bawa pulang. Ya kalau memang harus kamu ambil, tinggali aku dan kamu jangan kencing." Kakek itu kemudian memberikan pesan. Merapi itu bukan hanya tumpukan batu dan tanah. Merapi itu raga, dan setiap raga punya sukma. Rawatlah jika tidak ingin sengsara. Siapa jahat bakal sengsara, dan siapa yang sayang akan mendapatkan kebahagiaan. Setelah itu, Lahar kembali tersadar dari lamunannya. Ia langsung bergegas menghampiri jenazah Eri. Ketika itu jenazah Eri kondisinya sangat memprihatinkan. Sulit untuk menggambarkannya. Lahar yang ketika itu sudah cukup lelah meminta 1 orang turun ke bawah untuk membantunya. Endro kemudian tanpa ragu turun ke bawah menyusul Lahar. Sebelum Endro sampai, Lahar memutuskan untuk menutup wajah jenazah Eri. Ia tidak ingin Endro melihat kondisi jenazah Eri. Ketika Endro menghampiri jenazah Eri, ia sempat tertegun. Matanya langsung kosong. Padahal selama ini ia sudah terbiasa melakukan operasi penyelamatan yang melibatkan jenazah. Endro kemudian segera menyadarkan dirinya dan meminta Lahar untuk bergegas memasukkan jenazah Eri ke kantung mayat. Saat itu mereka agak kesulitan untuk memasukkan jenazah Eri ke dalam kantung mayat. Mereka terlebih dahulu memasukkan bagian-bagian besar, kemudian bagian kecil beserta organ-organ tertentu. Karena ada beberapa bagian yang sulit dimasukkan, mereka saat itu terpaksa untuk memotongnya. Hal ini benar-benar membuat Lahar dan Endro merasa bersalah. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka berpacu dengan waktu, karena sangat berbahaya jika terlalu lama ada di kawah. Sewaktu-waktu mereka bisa terkena gas beracun. Akhirnya semua bagian jenazah Eri sudah terbungkus. Mereka membawa jenazah itu menuju tali rescue. Setelah itu mereka berdua berjalan kembali ke titik mereka turun tadi untuk kembali naik ke atas. Ketika itu, mereka melihat ada bagian jenazah Eri yang masih tertinggal. Seketika itu, Lahar teringat dengan pesan dari sosok yang menemuinya tadi. Sosok itu minta ditinggali. Mungkin bagian itu yang diinginkan. Ia kemudian memutuskan untuk mengubur bagian itu dan setelah itu berdoa. Ia berharap ini kejadian pertama dan terakhir. Singkat cerita, tim yang turun ke bawah telah sampai kembali ke puncak Merapi. Di sana ada perasaan haru karena telah berhasil melakukan misi berbahaya ini. Jenazah Eri saat ini masih tergantung di tali rescue. Karena semua relawan sudah lelah, mereka memutuskan untuk melanjutkan penarikan jenazah esok hari. Mereka semua memutuskan untuk beristirahat di pasar Bubrah. Malam hari mereka kemudian kembali membahas skenario untuk mengangkat jenazah Eri. Namun ketika itu Lahar izin untuk turun duluan ke bawah.
Ketika perjalanan naik dari kawah ke puncak, kakinya sempat terkena batu. Rasa sakit yang ia derita di kakinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Relawan lain pun mengizinkan Lahar untuk turun duluan. Singkat cerita, Lahar kini sudah berada di base camp. Semua orang menyambutnya dengan haru. Lahar kemudian langsung dipeluk oleh teman-teman dan sahabatnya. Selepas itu Lahar memutuskan untuk mandi dan buang air kecil. Ia merasa lega karena selama di atas ia terus menahan diri agar tidak buang air kecil. Setelah mandi, Lahar kemudian memberikan laporan kepada SMC. Tak lupa juga ia menemui keluarga korban yang sudah menunggu di posko. Lahar kemudian berbincang dengan kakak korban. Mas, alhamdulillah Eri sudah ditemukan. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkannya. Sambil menangis, kakak Eri berkata, "Terima kasih banyak Mas Lahar. Bagaimana kondisi adik saya, Mas? Apakah gosong? Sudah tidak bisa dikenal?" "Iya, Mas. Sama-sama. Saya sudah menjalankan amanah Mas untuk mengambil jenazah adik Mas. Kondisinya baik kok, Mas. Utuh dan masih bisa dikenali." Ia ingin menjaga perasaan keluarga korban. "Apakah Mas Lahar ada fotonya?" "Enggak, Mas. Saya nggak sempat foto." Lagi-lagi Lahar memutuskan untuk berbohong. Ia tidak ingin keluarga korban tahu kondisi yang sebenarnya. "Sebenarnya saya tadi ingin meminta satu hal, Mas. Saya ingin dibawakan batu yang berada di dekat jenazah adik saya," ujar kakak Eri. Entah kebetulan atau memang sudah firasat, Lahar ternyata memang membawa batu dari dasar kawah Merapi. "Lah, ini Mas sudah saya bawakan." "Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih." Selepas itu Lahar kembali berkumpul bersama tim Barameru. Ia menyusun rencana agar evakuasi jenazah Eri tidak disorot oleh media dan wartawan yang sudah menunggu kedatangan jenazah Eri. Setelah menunggu cukup lama, jenazah Eri kemudian sampai di base camp. Rencana untuk menghindari wartawan juga berhasil dilakukan. Proses evakuasi berjalan lancar. Lahar kemudian langsung sujud sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!